Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten tentang membahas perawatan burung cucak hijau. Sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat Rockpool yang mungkin belum saya sempat balas di komentarnya, ataupun saya mohon maaf banget kepada sahabat-sahabat Rockpool saya yang minta nomor WA saya. Bukan tidak bermaksud saya tidak mau ngasih, karena dikhawatirkan saya tidak sempat balas di WA karena sibuk kerja juga. Jadi intinya silahkan kalau mau bertanya di komentar, kalau sempat saya jawab, dan kalaupun saya tidak sempat menjawab mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau juga mungkin nanti kalau misalkan saya sempat jawab, saya pasti jawab di video selanjutnya. Dan kali ini ada pertanyaan dari sahabat Rockpool kita @bambang_arh0593 dengan pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Ketika burung cucak hijau di setting lapar, burung itu turun ke dasar sangkar, dan ketika disetting dengan settingan yang kenyang, burung cucak hijau tersebut lebih cenderung bengong dan tidak tampil maksimal, tidak mau bongkar isian. Jadi pada dasarnya kalau untuk saya pribadi ya Om, kita coba rubah settingan untuk hariannya. Artinya kita coba untuk settingan hariannya itu ketika Om Bambang ngasih jangkrik itu usahakan jangan melihat kita Om, artinya dalam kondisi dikerodong Om. Nah kalau sudah dikerodong baru kita masukkan tangan kita jangkrik itu ke sangkar itu, atau jangan terlalu mencolok melihat kita sebagai perawatnya. Bisa juga itu lebih parah karena mungkin di Om Bambang atau sebelumnya dikasih jangkriknya itu mungkin dia langsung pakai tangan langsung Om. Jadi biasanya dia lebih cenderung seperti itu, artinya ngejar gitu, ketika ngelihat orang ngejar dan turun ke sangkar. Dan untuk settingannya kalau saya sarankan, artinya jangan terlalu kenyang Om. Artinya si Om ini nyetingnya jangan dadakan Om. Artinya jangan begitu pagi hari di jor jangkrik, jangan Om. Kalau bisa di settingnya sekitar jam 6 apa jam 5 sore baru kita jor jangkrik. Pagi harinya atau sebelum berangkat bisa Om Bambang mandikan terlebih dahulu. Artinya burung cucak hijau ketika habis mandi dia lebih cenderung bakal lapar lagi Om. Nah dari situ mungkin kita balik ke settingan awal. Artinya ke settingan awal itu ke settingan ke perawatan awal, artinya kita pemberian jangkrik yang seperti jangkrik hariannya, mungkin hariannya 33. Nah mungkin kita bisa kasih 55 Om. Artinya kurang lebihnya seperti itu ya Om ya. Jadi tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Dan untuk saya pribadi kalau bisa Om ini pemberian jangkriknya itu tadi untuk settingan untuk pola rawatan hariannya, bisa jadi Om itu jangan terlalu mencolok ngasih jangkriknya. Artinya itu dalam posisi dikerodong baru kita masukkan jangkriknya. Jadi jangan kita dibuka kita kasih jangkrik, dia akhirnya sering lihat seperti itu. Akhirnya yaitu yang dikhawatirkan makin lama dia perjinak Om. Kalau udah perjinak itu repot banget Om. Artinya kalau udah perjinak itu gampang birahi, ketika ngelihat kita sebagai perawat ya pasti ngejar. Atau juga kita bisa pemberian jangkriknya itu kita ambil cepuknya, kita kasih jangkriknya, kita masukkan tapi dalam kondisi si sangkar ini dikerodong ya Om ya. Nah untuk saran saya sih dari situ dulu Om. Nah mungkin nanti kalau dia sudah terbiasa dengan seperti itu dia nggak terlalu jinak Om. Dan untuk settingannya ya itu tadi ya Om ya. Jadi Om Bambang nyetingnya jangan dadakan, jangan begitu pagi kita kencengin jangkriknya, jangan Om. Lebih baik sore harinya kalau misalkan mau dikencengin, artinya dijur jangkrik, mending sore harinya. Nah paginya dimandikan Om. Jadi mengantisipasi burung itu tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Kalau kelaparan seperti itu, settingan lapar lah istilahnya. Kalau kekenyangan dia bengong, ya itulah kita ambil dari tengahnya Om. Jadi lapar enggak, kenyang juga enggak. Pada intinya seperti itu ya Om ya. Dan mohon maaf sebelumnya saya juga tidak tahu dengan karakternya si Om Bambang ini seperti apa, jangkrik karyanya pun kurang tahu berapa. Mungkin ini dari analisis saya Om ya. Jadi pada intinya
kita setting perawatan hariannya, kita benahi ya Om ya, dari pola mandinya, terus bisa juga dari pola jangkrik, pemberian pola jangkriknya, terus juga dari pola jemurnya Om. Nah artinya pola jemurnya mungkin ini burung dengan karakter seperti ini emosinya itu kurang kenceng Om. Artinya emosinya kurang kenceng itu ketika dia kenyang dia tidak mau ngadu. Nah, mungkin kita disetting dari pola jemurnya, pola mandinya bisa dibikin 2 hari sekali, ataupun bisa dijemurnya ditambahin, bisa juga dibantu sauna, burung kering, kerodong kering, itu bisa Om coba dibantu seperti itu. Nah nanti Om nih lihat nih kadar si burung cucak hijau tersebut, artinya ketika dijemur yang kencang atau ketika pola mandinya yang dikurangin, dia ini birahi enggak. Maksudnya kan kita kalau oper birahi itu kelihatan ya Om ya, dari sepi gembung melet, mungkin ngelihat kita juga dia bunyi krek seperti itu. Nah, kalau misalkan ketika ditambah pola jemurnya istilahnya biasa setengah jam, kita tambahkan 40 menit atau 30 menit, berarti dia birahinya naik. Nah, dari situ kita jangan paksakan Om, artinya pola jemurnya kita tambah kesehariannya 5 menit aja Om. Nah dari situ kita bisa kelihatan tuh, artinya oh berarti burung ini ketika dijemur sekian menit, nambah sekian menit dia birahi. Nah dari situ mungkin bisa juga dibantu dengan sauna, artinya kita tidak terlalu dengan neken dengan jemuran, berarti kita bantu dengan sauna. Kita pembentukan emosinya aja dulu Om. Jadi kalau burung cucak hijau dengan emosinya yang kencang, mau lapar, mau kenyang, dia pasti mau ngadu Om. Intinya pada emosi dulu, pada emosi kestabilan birahi. Kalau birahinya stabil, emosinya ada, dia pasti mau ngadu Om. Dan untuk menangani yang terjun ke bawah itu bisa jadi Om Bambang bisa kasih ranjau ya Om ya. Artinya kan sekarang banyak tuh kayak di toko-toko online tuh ranjau yang di bawah itu loh Om. Bisa jadi dengan antisipasi seperti itu untuk kesehariannya, ataupun untuk ketika di lomba. Kalau saya pribadi saya kasih aqua Om, aqua yang kecil-kecil, tahu saya taruh di bawah tuh. Biasanya untuk apa ya, untuk mengantisipasi dia jangan biasa terjun ke bawah aja Om. Untuk kesehariannya saya kasih aqua kecil itu, jadi mungkin kalau dia diablak kena angin, dia mau turun dia takut nggak jadi. Kalaupun kita mau ngasih jangkrik, ketika dia turun dia takut nggak jadi. Seperti itu ya Om ya. Dan untuk settingannya itu tadi, kalau bisa jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar Om. Artinya ya itu tadi, bisa kalau mau Om mau si karakter burung cucak hijau tersebut nih, ketika di jor jangkrik dia terlalu kenyang dia bengong, kalau lapar dia malah terjun. Jadi kita yaitu mungkin kalau mau di jor jangkrik kita sore hari Om, jam 5 apa jam 6 kita jor jangkrik. Bisa juga dengan tambahan ekstra fooding ya Om, kayak kroto atau mungkin ulet Hongkong. Kalau saya sarankan ketika di lapang itu jangan terlalu jor jangkrik Om. Kalau di jor jangkrik kebiasaan lebih cenderung cucak hijau itu ini Om, apa namanya, kenyang. Kalau di jangkrik itu lebih cenderung ke kenyang sih Om. Kalau saya sarankan mungkin bisa dengan ulet Hongkong atau kroto. Nah juga bisa dengan pemberian kayak manis-manis itu Om, kayak misalkan bisa dengan gula Jawa ditambah sama asam Jawa. Jadi asam Jawa kita kasih air hangat, kita kasih gula Jawa, kita ambil airnya. Biasanya burung cucak hijau ketika sudah minum manis-manis itu dia tidak terlalu banget kayak makan pisang. Coba deh perhatian kalau misalnya burung cucak hijau yang ketika sudah minum manis-manis, dia makan pisang pun nggak terlalu ini banget gitu, nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu rajin makan banget ke pisang. Nah bisa jadi itu ya Om ya. Jadi pada intinya settingannya seperti itu. Sore hari kita jor jangkrik, pagi harinya kita mandikan. Setelah itu kita kembali ke settingan awal. Artinya settingan awal itu ke settingan harian. Settingan harian itu mungkin hariannya Om Bambang ini 5 atau 3. Misalkan kita bikin 5 lah. Nah kita bisa bikin 7 Om, kasih tambah 2 atau 3. Itu
itu kan tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang, istilahnya seperti itu. Jadi Om Bambang kan yang punya perkiraan dan tahu karakter burung cucak hijau tersebut. Ini hanya sebagai analisis saya aja ya Om ya, karena saya nggak tahu karakternya seperti apa, burungnya bagaimana. Jadi pada intinya seperti itu ya Om ya. Jadi settingannya jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, artinya kita ambil di tengah-tengah ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya semua burung itu tergantung emosi dan birahinya. Artinya kalaupun dia disetting kenyang, disetting lapar, kalau emosinya ada, birahinya stabil, kemungkinan dia pasti mau ngadu Om. Kalau bongkar isian atau tidak bongkar isian itu tergantung dari burung cucak hijau tersebutnya Om. Mau disetting kayak gimana pun, dia dengan karakter yang susah bongkar isian, kadang agak susah Om. Artinya bisa juga kita antisipasi dengan masteran-masteran ya Om. Mungkin ketika di rumah dia bawa tangkekan gitu kan, nah kita ketika di lapang kita bisa masterin tuh Om pakai handphone tangkekan. Jadi kita antisipasinya itu aja Om. Jadi di rumah atau dia sering bawain variasi lagu apa nih, misalnya cililin atau tangkekan atau apa tembak. Nah sebelum gantang kita ingatkan gitu istilahnya, jadi pengingat aja. Jadi pada intinya burung yang susah bongkar isian itu kita jauhkan. Jadi kan kadang burung cucak hijau itu kan ketika dengar suara lawannya dengan suara yang ngungkluk, dia pasti ngikut ngungkluk dan susah. Intinya pada emosi sama birahi ya Om ya. Kurang lebihnya seperti itu Om. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan ataupun kurang tepat karena saya juga tidak tahu karakter burung seperti apa. Intinya analisis saya itu seperti itu. Jadi jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar, intinya seperti itu Om. Dan untuk sahabat Rockpool yang saya hormati, saya mohon maaf banget, saya tidak bermaksud pelit untuk berbagi nomor WA ya. Jadi pada intinya saya karena sibuk kerja juga, takutnya saya tidak balas, istilah berpikir yang tidak-tidak, karena mungkin kan saya repot juga karena pekerjaan, ngurus burung juga, mungkin saya nggak sempat balas. Pokoknya saya tidak mau berbagi ya sahabat Rockpool ya, mohon maaf banget. Karena takutnya saya tidak sempat balas, nanti dikatakan dia maaf ya, dikatakan sombong atau nggak mau berbagi. Dan di sini juga saya mohon maaf banget, saya bukan master. Di sini saya hanya berbagi, tidak bermaksud menggurui atau tidak mengajari, hanya berbagi pengalaman. Intinya seperti itu. Jangan lupa like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Salam jantrok, salam Rockpool, semoga sehat selalu. Kurang lebihnya seperti itu ya Om Bambang ya. Semoga Om Bambang sehat selalu dan burung jagoannya moncer selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.